Halo teman-teman pendengar, selamat datang di episode terbaru dari podcast Edukasi Kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang menarik, yaitu teknik penulisan future biografi. Untuk kamu yang ingin menulis tentang tokoh-tokoh inspiratif, episode ini akan memberikan banyak tips berharga. Yuk, kita mulai. Pertama-tama, apa sih yang perlu kita lakukan saat menulis future biografi? Pertama, menemukan jalan cerita. Sebelum mulai menulis, kita harus menemukan jalan cerita dari peristiwa atau tokoh yang akan ditulis. Fokuslah pada aspek yang paling menarik atau bermakna dari kehidupan tokoh tersebut. Aspek ini bisa berupa perjuangan, pencapaian, atau pengalaman hidup yang inspiratif. Misalnya, jika kamu menulis tentang Soekarno, apakah kamu ingin menekankan pada peran pentingnya dalam proklamasi kemerdekaan atau mungkin perjalanan hidupnya sebelum menjadi presiden? Dengan memilih fokus kuat, cerita biografi yang kamu tulis akan menjadi lebih dalam dan bermakna. Kedua, membuat judul yang menarik. Judul adalah kesan pertama dari tulisan kita. Jadi, penting banget untuk kamu membuat judul yang menarik perhatian. Judul ini juga harus mencerminkan isi cerita biografi dengan jelas. Misalnya, kalau kamu menulis tentang Raden Ajeng Kartini, judul seperti Kartini, api semangat di tengah kegelapan. Bisa menarik perhatian sekaligus menggambarkan perjuangannya. Ketiga, membuat teras atau lead. Setelah judul, bagian penting berikutnya adalah teras atau lead. Teras yang baik akan membuat pembaca penasaran dan ingin terus membaca sampai akhir. Kamu bisa memulai dengan kutipan, pertanyaan, atau anekdot yang mengunggah rasa ingin tahu pembaca. Misalnya, apa yang membuat seorang Soekarno mampu mengguncang dunia dengan kata-katanya. Keempat, menentukan sudut pandang. Saat menulis, kita juga harus memutuskan sudut pandang apa yang akan digunakan. Apakah akan diceritakan dari sudut pandang orang pertama, yaitu tokoh itu sendiri, atau sudut pandang orang ketiga, yaitu dari perspektif penulis. Memilih sudut pandang yang tepat akan menentukan bagaimana cerita disampaikan dan diterima oleh pembaca. Kelima, menyusun alur cerita. Kita bisa menyajikan cerita secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu, atau tematis, yaitu berdasarkan tema-tema tertentu dalam kehidupan tokoh. Cara penyajian ini harus memudahkan pembaca mengikuti alur cerita. Misalnya, kita bisa menulis kisah hidup seorang tokoh mulai dari masa kecilnya hingga dewasa, atau membahas berbagai pencapaian tokoh tersebut berdasarkan tema-tema penting dalam hidupnya. Keenam, memasukkan kutipan langsung. Untuk memperkuat cerita, jangan lupa memasukkan kutipan langsung dari tokoh, orang terdekat, atau pakar yang relevan. Kutipan ini bisa membantu memberikan keaslian dan memperdalam karakter tokoh yang kita tulis. Misalnya, kutipan dari rekan Soekarno atau wawancara orang-orang terdekat bisa menambah perspektif baru dalam cerita. Ketujuh, menggunakan dialog. Selain kutipan, dialog juga bisa digunakan untuk menghidupkan cerita. Dialog membantu pembaca memahami bagaimana tokoh berbicara, berpikir, dan bertindak. Misalnya, dialog antara tokoh utama dan orang-orang di sekitarnya bisa memperlihatkan lebih banyak tentang karakter dan emosi tokoh dalam situasi tertentu. Nah, selain teknik dasar tadi, ada juga beberapa tips penulisan future biografi yang perlu kita ingat. Tips penulisan future biografi pertama, baca contoh-contoh future biografi yang baik. Dengan membaca banyak contoh, kita bisa mendapatkan inspirasi gaya, penulisan, dan struktur yang tepat. Pelajari bagaimana penulisan lain menyampaikan cerita mereka, dan temukan cara untuk memprakarya tulisan kita. Kedua,
Lakukan riset mendalam. Pastikan informasi yang kita gunakan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Riset mendalam tidak hanya membuat tulisan kita lebih terpercaya, tetapi juga menambah detail penting yang memperkuat cerita. Ketiga, gunakan gaya bahasa yang menarik. Sesuaikan bahasa dengan target pembaca. Target pembaca adalah remaja. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan tetap menarik. Untuk audiens yang lebih dewasa atau profesional, kamu mungkin ingin menggunakan gaya bahasa yang lebih formal. Selain itu, sesuaikan panjang teks dengan kebutuhan. Jika kamu menulis untuk majalah atau koran, perhatikan batasan kata yang ada. Namun, untuk menulis online seperti di blog, kamu mungkin bisa lebih fleksibel dan mengembangkan cerita lebih panjang. Terakhir, jangan lupa untuk menyertakan foto atau ilustrasi yang relevan. Gambar-gambar ini bisa membantu pembaca memvisualisasikan cerita dan memperdalam pemahaman mereka tentang tokoh yang kamu tulis. Itu dia pembahasan kita hari ini tentang teknik penulisan future biografi. Mulai dari menentukan jalan cerita, membuat judul, hingga memasukkan kutipan dan dialog. Semuanya penting untuk menciptakan future biografi yang menarik dan informatif. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga tips dan teknik yang kita bahas bisa membantu kalian dalam menulis future biografi. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap semangat dalam menulis.